Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, bertemu kembali dengan saya Asia dengan NIM 501153167. Adapun video ini adalah untuk memenuhi tugas diskusi 11 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Baik, pada presentasi ini saya akan menyampaikan analisis terkait sistem pembelajaran di sekolah dasar, khususnya pembelajaran tematik terpadu dan implementasinya di kurikulum Merdeka di SDN 009 Tembilahan Hulu. Dari 10 model pembelajaran terpadu Pogarty, yang paling sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar di Indonesia pada saat ini adalah model WBED atau disebut dengan tematik. Model ini menekankan tema sebagai pemersatu antar mata pelajaran sehingga lebih kontekstual dan mudah untuk dipahami. Tujuan dan fungsi tematik. Tujuan utama dari pembelajaran tematik adalah membantu siswa memahami materi secara utuh, kemudian meningkatkan keterhubungan konsep dengan kehidupan nyata, serta mengembangkan seluruh kompetensi siswa, baik dari segi pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Landasan pembelajaran. Landasan pembelajaran ada beberapa macam, yaitu pertama, landasan filosofis. Pengetahuan dibangun oleh siswa. Landasan filosofis ini terbagi lagi atas beberapa, yaitu konstruktivisme, humanisme, progresivisme. Kemudian ada lagi yang kedua, namanya landasan psikologis. Landasan psikologis adalah merupakan perkembangan kognitif anak pada usia sekolah dasar oleh Piaget konkret operasional. Kemudian yang ketiga, landasan yuridis adalah merupakan kurikulum dari kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka. Prinsip dan rambu-rambu berpusat pada siswa, kontekstual dan bermakna, keterpaduan antar mata pelajaran, kemudian fleksibel, inovatif dan kreatif, serta mengembangkan seluruh dimensi kompetensi pembelajaran. Adapun rambu-rambu daripada pelaksanaannya, yaitu tema harus relevan dan dekat dengan kehidupan siswa. Kemudian kegiatan belajar yang menekankan
pada aktivitas langsung atau disebut dengan learning by doing. Kemudian penilaian dilakukan secara autentik dan menyeluruh, serta adanya kerjasama atau kolaborasi menjadi suatu bagian penting daripada proses belajar. Tahapan daripada pembelajaran yaitu 1. Kita harus mempunyai perencanaan dengan menetapkan tema, tujuan, kemudian pemetaan kompetensi dasar atau KD, atau pemetaan capaian pembelajaran atau CP, kemudian lagi memilih model dan media. Yang kedua tahapannya yaitu tahapan pelaksanaan. Di sini kegiatan pendahuluan, kemudian ada inti. Di pelaksanaan bagian inti dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu eksplorasi, elaborasi, konfirmasi. Dan kemudian pelaksanaan ada penutup. Tahapan yang ketiga yaitu tahapan penilaian. Tahapan penilaian ada penilaian berupa asesmen diagnostik, formatif, atau sumatif yang meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian tahapan yang keempat adanya tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan. Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, perbedaannya yang sangat mendasar, yaitu di kurikulum 2013 pembelajaran tematik wajib, sementara pada kurikulum Merdeka bersifat lebih fleksibel. Kemudian lagi perbedaannya pada aspek pendekatan, kurikulum 2013 pembelajaran tematik terpadu wajib, ya untuk semua mapel di SD tadi. Kemudian kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel, boleh itu tematik atau mata pelajaran yang terpisah. Sedangkan dari segi aspek struktur pembelajarannya, kompetensi dasar atau KD sebagai acuan. Pada kurikulum Merdeka, capaian pembelajarannya dan tujuan pembelajaran. Sedangkan pada aspek penilaian, kurikulum 2013 lebih administratif dan kompleks, sedang kurikulum Merdeka itu berfokus pada asesmen formatif dan kemajuan belajar siswa. Kemudian kalau kita lihat lagi di aspek peran guru, pada kurikulum 2013, penyampai dan pengelola pembelajaran tematik, sedangkan kurikulum Merdeka sebagai fasilitator yang memberi ruang diferensiasi. Pada aspek kemandirian siswa, kita lihat kurikulum Merdeka itu masih terbatas, sedangkan kurikulum Merdeka diperkuat melalui profil pelajar Pancasila atau disebut dengan P5. Dan yang terakhir, aspek di beban materi, kurikulum 2013 itu atau tematik terpadunya cenderung padat, sedangkan pada kurikulum Merdeka disederhanakan lagi sesuai dengan fase perkembangannya.
Baik, implementasi di sekolah, khususnya di sekolah saya SDN 009 Tembilahan Hulu, bahwa kurikulum Merdeka telah diterapkan selama 2,5 tahun secara bertahap. Tahap 1 yaitu kelas 1 dan kelas 4. Kemudian tahap yang kedua, tahun kedua itu kelas 2 dan kelas 5, dan tahun yang ketiga untuk saat ini itu merupakan tahap ketiga, kelas 3 dan kelas 6. Kemudian lagi pembelajaran masih berbasis tematik, menyesuaikan kebiasaan pada kurikulum 2013. Implementasinya di sekolahan kami itu, kalau pada pendekatan deep learning untuk kurikulum Merdeka belum diterapkan, sehingga pembelajaran masih fokus kepada pemahaman konsep dasar. Sedangkan guru terus menyesuaikan diri, terutama dalam hal penyusunan modul ajar dan alur tujuan pembelajaran, pengembangan asesmen formatif, dan penguatan profil pelajar Pancasila melalui proyek P5. Kesimpulan, di sini dapat disimpulkan bahwa model tematik masih menjadi model yang paling relevan untuk sekolah dasar. Transisi kurikulum Merdeka di sekolah kami sudah berjalan dengan baik, namun terus membutuhkan penguatan pada aspek asesmen, pemanfaatan media belajar, dan proyek profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Sampai jumpa pada sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.